Banyak manusia, sosok Betari Durga adalah sosok raksasa wanita. Aku wujud mengkene mergo Kakang Ismaya. Dheweke bojoku sing butuh aku. Dadi raksasa kaya mengkene. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di antara jejak-jejak kabut waktu yang memeluk tanah Jawa, tersembunyi kisah cinta yang berubah menjadi kutukan, dan dendam yang berurat pada darah para sang hyang. Aku ora trimo. Aku dikutuk dadi raksasa. Tapi Sira melu jejeran Ismaya. Zaman dahulu kala, di balik megahnya kerajaan gaib tanah Jawa, tersebutlah Sang Hyang Ismoyo, sosok yang agung dan bijak. Ia pernah memiliki seorang istri yang begitu cantik dan mempesona, dialah Dewi Durga. Awalnya, cinta mereka adalah lambang kesempurnaan. Dewi Durga dikenal sebagai wanita tercantik di alam para sang hyang. Namun, kecantikan itu justru menjadi awal dari petaka. Kalau semono aku salah. Salah sawijining sang hyang. Aku tresna marang dheweke. itu siapa sang hyang yang Anda dekati? Sebelum kita menyingkap misteri ini lebih dalam, mohon sahabat sekalian menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kami terus bersemangat menyampaikan kisah-kisah gaib dan spiritual dari dunia syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami mohon restu dan izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, khususnya Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini menjadi pelajaran, hikmah, dan peringatan spiritual bagi kita semua. Aku weruh bola-bali sira panggih kali Ismaya. Betul. Aku nuntut balas marang sira. Loh, kok kenapa balasnya ke saya? Ke Ismoyo dong. Tanpa sepengetahuan Ismoyo, Dewi Durga mulai menabur pesona pada sang hyang lain. Pertama pada sang hyang Astadewa, namun ditolak. Lalu pada sang hyang Sirah, dan disinilah semuanya berubah. Sang hyang Sirah tergoda. Hubungan rahasia pun terjadi. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Ismoyo, amarahnya meledak. Dengan sabda laknat, Ismoyo mengutuk Dewi Durga menjadi raksasa buruk rupa dan mengasingkannya ke pantai Gondomayit. Sementara sang hyang Sirah diusir dan terusir jauh ke kulon. Kalau semono aku salah. Salah sawijining sang hyang. Aku tresna marang dheweke. Loh, padahal Anda telah menjadi istri dari Ismoyo. Tapi Anda menyukai sang hyang yang lain. Waktu bergulir, 100 tahun lewat. Muncul Syekh Athaillah, pendakwa agung dari dimensi gaib Nusantara. Sang Hyang Ismoyo kini dekat dengan sang Syekh, seolah menaruh harapan baru untuk meredam kekacauan di tanah Jawa. Namun Dewi Durga tidak diam. Ia mengirim utusan-utusan gaibnya untuk menggagalkan dakwah Athaillah. Namun Syekh Athaillah bukan tokoh sembarangan. Beliau sabar, tapi tidak lemah. Hingga pada satu malam yang gelap, Syekh Athaillah mendatangi langsung pantai Gondomayit. Di tengah badai pantai gaib itu, muncul sosok Dewi Durga dengan aura kebencian yang menyala. Ia menuduh Syekh Athaillah ikut bertanggung jawab atas kutukannya, karena kini Ismoyo berada di sisi sang Syekh. Tapi Syekh Athaillah menolak untuk bertarung. Bukan karena takut, tapi karena ini bukan perjuangannya. Beliau mengatakan, yang layak menuntaskan urusan ini, bukan aku, tapi pewaris darah Astadewa yaitu Rahyang Jayadharma. Aku weruh bola-bali sira panggih kali Ismaya. Betul, saya akan akui itu. Si dengan Baik, saya. bener. Betul. Aku nuntut balas marang sira. Loh, kok kenapa balasnya ke saya? Ke Ismoyo dong. Kenapa? Aku nuntut balas. Muga aku didadekake kaya mengkene. Aku keasingke ana ing papan kene mergo Ismaya. Setelah Anda dikutuk oleh Pangeran Ismoyo, Anda pergi dan baru menempati tempat ini. Isa aku bales sapa wae sing cecering Ismaya. Aku kebunuh sira. Mergo iku sira bakal kawos kaping
mereka yang akan menghadapi Anda. Tetapi sesosok makhluk yang begitu dekat dengan Pangeran Ismoyo dan juga Astadewa, yaitu Rahyang Jayadharma. Putra bungsu. Betul sekali. Anda mengenalnya? Dewi Durga akhirnya bertemu dengan Jayadharma. Namun bukannya menyelesaikan dengan damai, ia kembali mencoba menggoda pewaris Lodaya itu. Tapi, Jayadharma bukan sosok yang mudah dipatahkan oleh rayuan. Ia berdiri tegas, hingga akhirnya terjadi pertarungan hebat. Jalmane iki. Ya, betul sekali. Yang ada di hadapan Anda adalah Rahyang Jayadharma. Bismillah. Darmo, Ciro bagus. Aku senang marang awakmu, Darmo. Jaga runting, ingat. Ana ing kratonku, Darmo. Ayo, Darmo. Senogi. Sawangan aku. Cahayaku sang menar. Sawangan. Ciro namanya adalah Kavus. Cino iki ning papan kene. Ciro terong kekuatane Gondo Mayit. Dewi Durga mengeluarkan ajian Gondo Mayit, menggetarkan dimensi dengan kekuatan kutukan dan energi maut. Tapi Jayadharma membalas dengan ajian Lodaya, warisan para Gailen Muslim. Pertarungan berlangsung berhari-hari di alam gaib, hingga akhirnya Jayadharma menang mutlak. Dewi Durga kembali terpuruk dalam kutukannya. Namun dalam kekalahannya, air matanya menetes. Cinta yang dulu ia kejar, kini hilang untuk selamanya. Tiang Naga Iwansa Murgi Tiga Garga Dirga Lila Horda Roga Kusuma Niraga. Sang Hyang Ismoyo tidak pernah lagi bertemu Dewi Durga. Ia lebih memilih mendampingi dakwah Syekh Attailah, meninggalkan cinta yang kini penuh luka. Cinta bisa membangun, tapi cinta juga bisa menghancurkan. Dan inilah kisah tentang bagaimana cinta Sang Hyang bisa berubah menjadi kutukan abadi. Ketika cinta tidak dibingkai oleh iman, yang tersisa hanyalah obsesi, dan akhirnya kehancuran. Sahabat Nusantara, itulah kisah kelam yang tersembunyi di balik ombak Gondo Mayit. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri Nusantara lainnya.